Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Depi doakan ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dilapangkan rezekinya. Review film kali ini berjudul Mankasturire. Dirilis pada tahun 2022, film bergenre drama romantis dari bahasa Marathi India ini diperankan oleh Abhinay dan Tejaswi Prakash. Film ini berkisah tentang Siddhan, seorang mahasiswa berprestasi yang berjuang mewujudkan cita-citanya. Namun suatu ketika nasib berkata lain. Dia harus mendekam di penjara karena difitnah oleh pacarnya sendiri yang bernama Shruti. Berasal dari keluarga miskin, maka sang ibu tak bisa membayar pengacara untuk membela kasus anaknya. Bagaimanakah keseruan kisah Siddhan? Simak selengkapnya hingga film ini selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar agar Depi semakin bersemangat menghibur kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menjiwai alur ceritanya. Berada di sebuah rumah kontrakan milik Siddhan, Siddhan merupakan seorang mahasiswa sekaligus pekerja paruh waktu. Siddhan bersama kawannya yang masing-masing bernama Muhammad, Nayan, dan Prakash. Mereka tengah bersiap-siap untuk berangkat menuju sebuah hotel. Namun Siddhan yang tinggal di rumah kecil itu bersama ibunya setiap hari menasehati mereka. Beruntung dengan ketampanannya yang menjadi bonus memikat wanita di sekitarnya. Begitu juga perempuan ini, dia sangat tergila-gila pada Siddhan. Tetapi bagi Siddhan, ia tidak punya waktu untuk mengurus pemberian dari wanita ini. Scene selanjutnya, Siddhan bekerja paruh waktu karena ia bekerja sebatang kara untuk menghidupi ibunya. Ia membantu mengemban usaha milik Tuan Sadabau. Pada saat itu, perempuan bernama Shruti yang tak dikenalnya membuat kejadian aneh yang tak disangka Siddhan. Karena Shruti memberi humor pada kedua mempelai di depan seluruh tamu undangan. Beruntung Shruti adalah sahabat dari pengantin tersebut, dan akibatnya Shruti menemukan pandangan pertama yang menakjubkan. Dan ini merupakan kali pertama mereka bertemu antara Siddhan dan Shruti. Keesokan harinya ibunya yang entah dari mana baru saja tiba di rumah. Siddhan akan menegur jika ibunya harus bekerja sebagai asisten rumah tangga, karena mengingat usianya tak lagi muda. Siddhan berkata ia telah bekerja untuk ibunya. Di atas pangkuan sang ibu, Siddhan berangan-angan menggantungkan cita-cita untuk mendapatkan gelar doktoral. Agar ia dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ia berjanji kepada ibunya akan membawanya keluar dari kontrakan kecil tersebut. Dan berlanjut, jika jodoh tak lari kemana, bagi Shruti yang mendapatkan kembali cinta pandangan pertamanya di kampus sendiri. Di sana ia dipertemukan lagi dengan Siddhan. Karena kebetulan mereka satu kampus dengan jurusan yang berbeda. Dan scene selanjutnya, pertemuan mereka di kampus itu membuat Shruti kian berulah untuk mendekati Siddhan. Segala cara dia lakukan agar mendapat perhatian dari Siddhan. Tetapi semakin mendekat, Siddhan malah menjauhi dirinya. Saat itu dia pun kegirangan karena telah mendapat nomor telepon dari Siddhan. Scene berlanjut, di mana setelah pulang dari kuliah, Siddhan kembali mengurus pekerjaannya. Dan hari itu, mereka semua telah mendapat honor dari Tuan Sada. Meski di lain tempat, Shruti yang gelisah dengan kabar Siddhan, karena hari itu juga kawannya berencana menghabiskan gaji mereka di klub malam. Tetapi Siddhan menghiraukan ajakan mereka, di saat yang sama Siddhan harus mempersiapkan surprise ulang tahun ibunya. Dengan solidaritas yang dijunjung tinggi ketiganya, mereka pun akhirnya ikut ke rumah Siddhan meskipun dalam keadaan terpaksa. Tetapi setelah mencoba mengelabui ibunya, ternyata Siddhan telah membuat perangkap kepada mereka yang membuat minuman dari alkohol. Scene berlanjut, tingkah laku Siddhan yang selalu menghindar dari Shruti mencari tahu tempat tinggal Siddhan. Setelah menjelajahi beberapa informasi, ia pun kemudian membawakan sebuah bingkisan ke rumah Siddhan. Dan ia bertemu dengan ibunya. Tetapi ibu Siddhan curiga dengan tingkah laku perempuan ini. Ternyata Shruti memang ada maunya. Setiba di rumahnya, Siddhan membuka kado tersebut dan berisi jam tangan mewah.
Harga yang fantastis itu membuat Zidan tak bisa menerima kado pemberian Shruti. Meski ditolak berkali-kali, wanita ini tak juga sadar diri. Dan Antika, sahabatnya, hanya menertawakan dirinya. Shruti berjanji akan melakukan perlawanan balik atas perbuatan Zidan. Dan esok harinya, ia mendatangi tempat kerja Zidan. Shruti membuat kekacauan dengan klakson motornya itu. Sadabau nampaknya paham dengan pemuda yang sedang kasmaran. Ia pun memberi Zidan uang saku untuk berkencang dengan Shruti. Shruti kesal kepadanya karena dirinya selalu saja diabaikan. Dia membawa Zidan ke sebuah taman kecil untuk berbicara empat mata. Awal mula mereka mengungkapkan perasaan satu sama lain, di mana Zidan belum bisa membuat komitmen jika harus membangun hubungan dengan Shruti. Karena melihat kondisi keluarganya, tetapi Shruti yang terlanjur cinta dengannya tak berharap banyak janji dari Zidan. Yang dia inginkan hanyalah Zidan selalu berada di sisinya. Mendengar ungkapan itu, Zidan pun kemudian luluh, dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan kekasih. Zidan dan Shruti merasa kasmaran di mana-mana. Semua sudut dunia menjadi indah. Atau juga dunia ini seakan milik berdua. Sesingkat itu sehingga di suatu ketika Shruti tertangkap basah ayahnya akibat kenakalannya berpacaran dengan Zidan. Dan sesampai di rumahnya, ibu Shruti tak bisa menahan emosinya. Ibunya menyesal telah memberi kebebasan kepada Shruti. Di sini antara orang tua dan anak terjadi perselisihan, karena ayahnya tidak ingin jika Shruti salah memilih pasangan yang akan merusak masa depannya. Dan karena ucapan ayahnya yang tidak ingin membahas masalah ini lagi di kemudian hari, menjadi pertanda bahwa Shruti tidak mau tahu dengan hal itu. Ia juga tidak ingin mengakhiri hubungannya dengan Zidan. Di lain sisi, sementara Zidan yang tidak tahu masalah tersebut bersama kawannya, mereka sedang asik berpesta di gudang kantornya. Tiba-tiba kedatangan tak diduga, di tengah malam Shruti kabur dari rumahnya. Kondisi Shruti yang sangat labil mengambil keputusan telah memutar otak Zidan. Meski di lain sisi ayah dan ibu Shruti telah mencari keberadaan dirinya. Dan malam itu juga Muhammad, Prakas, dan Nayan meninggalkan Shruti dan Zidan di gudang itu. Surprise! Dalam kondisi mabuk, Zidan mengatakan Shruti telah gila atas sikapnya. Tetapi Shruti mengatakan semua ini karena cinta kepada Zidan. Dan malam itu, sebagai seorang kekasih tanpa berpikir panjang, mereka nekat melakukan hubungan terlarang. Esok paginya ia menyambut petang, di mana Zidan keluar mencari makanan untuk Shruti. Namun sesampai di gudang, nampak Shruti begitu ketakutan jika suatu saat Zidan meninggalkan dirinya, setelah apa yang mereka lakukan malam itu. Namun segala pertanyaan Shruti membuat Zidan naik darah. Ia menginginkan Zidan untuk segera menikahinya. Tapi itu hal yang tidak mungkin membuat Zidan bersikap emosional. अगं मी काय बोलतोय किती मुलींबरोबर झोपलायस असा हे चालवलंय काय मी सांगितलं तुला घरी जाऊन गिफ्ट द्यायला मी नाही करत तुझ्यावर प्रेम आय हेट यू आय फकिंग हेट यू. Bagi Zidan, Shrutilah yang memaksakan dirinya untuk kabur dari rumahnya. Dan juga dialah yang telah memaksakan diri agar Zidan menikahi dirinya saat itu. Dan sepanjang hari itu Zidan berdiam diri di dalam rumah. Hingga malam itu bersama ibunya, tak disangka polisi meringkus Zidan di rumahnya. Seluruh penghuni rusun ini dibuat geger. Ibunya kemudian panik tak tahu harus berbuat apa. Kemudian ia bersama kawan-kawannya mendatangi kantor polisi untuk meminta penjelasan tindakan kriminal apa yang dilakukan Zidan. Namun sayangnya, ibu Zidan mendapat perlakuan tidak baik oleh pihak kepolisian. Zidan telah didakwa dengan kasus pemerkosaan dan penculikan Shruti, anak pengusaha properti bernama Sarnaik. Ibunya tidak percaya dengan jebakan yang telah dituduhkan kepada Zidan, karena mengetahui anaknya adalah orang baik. Ia pun mengamuk dalam ruangan, dan akhirnya polisi mengusir mereka. Seketika malam itu, seluruh cita-cita besar Zidan untuk ibunya harus dikorbankan dengan tuduhan yang dibuat Shruti kepada dirinya. Berada di kediamannya, Sarnaik telah membuat laporan untuk Zidan.
Seluruh rasa cinta telah sirna menjadi bara api bagi Shruti. Dan dari keputusan emosionalnya, tanpa berpikir panjang, ia pun menandatangani surat kuasa pendaklanjutan kasusnya. Dan kita beralih di dalam tahanan. Sidan kini menjadi sorotan seorang napi yang punya kelainan jiwa. Dikarenakan ia sangat tertarik kepada Sidan. Si napi gila ini selalu mengejar-ngejar Sidan, hingga membuat riuh di dalam penjara. Meski tak berhenti, akhirnya Sidan memberi pelajaran kepadanya. Dan scene berlanjut. Hari itu Saraswati alias Ibu Sidan bersama Sadabau mendatangi seorang pengacara bernama Parab yang akan membantu mengawal kasus anaknya. Meski dengan keterbatasan biaya, mereka pun akhirnya berlanjut ke dalam ruang sidang. Pengacara Sarnek bernama Deshpande membuat statement untuk membela kliennya. की सिद्धांत सावंत ह्याने डिफेन्स पुरुषांना खोट्या रेपच्या केसमध्ये अडकवण्याच्या केसेस Namun itu belum mencukupi sehingga akan ditindaklanjuti dalam persidangan berikutnya. Setelah beberapa bulan mendekam dalam penjara, Sidan merasa ketakutan akan apa yang dialaminya di dalam sel tahanan itu. Dia menangisi nasibnya atas kesalahannya selama ini. Mengatakan dia telah dijebak oleh Shruti. Di kesempatan itu, dia berpesan kepada Nayan sahabatnya agar ia membawa Shruti ke hadapannya untuk mempertanyakan apa sih alasan dia menjebak dirinya. Di mana selanjutnya di kesempatan lain, sebelum sidang berlanjut, Deshpande mendatangi Parab dan menyuapnya dalam kasus ini. Mereka merencanakan untuk menjatuhkan Sidan. Meski di sisi lain, Saraswati telah menjual seluruh asetnya untuk membayar pengacara tersebut. Sidang selanjutnya, di mana Deshpande membawa beberapa saksi diantaranya Antika. Dalam keterangan itu, ia mengaku malam itu dihubungi Shruti, tetapi tak berselang lama. Telepon itu pun kemudian mati. Dan Parab tanpa pembelaan kepada kliennya yang selanjutnya Deshpande mendatangkan ahli medis bahwa di bagian tubuh Shruti telah terdapat bekas yang menunjukkan bahwa itu sinkron dengan DNA Sidan. Setelah itu, tak ada lagi pembelaan yang dilakukan Parab kepada Sidan. Saraswati sangat kecewa kepadanya karena Parab tak ingin bekerja tanpa uang muka yang diberikan kepadanya. Mendengar hal ini, Saraswati tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan anaknya. Dan merasa telah ditipu oleh Parab. Karena seluruh asetnya pun telah dijual demi membayarnya. Namun bagi Parab itu belum cukup. Dan seorang pengacara lain telah mendengar pembicaraan mereka. Pengacara itu bernama Depti. Dia bersedia menangani kasus Sidan tanpa mahar sepeser pun. Saraswati menganggap ini adalah keberuntungan yang menjadi pertanda baik dan akan menyelamatkan anaknya. Meski di dalam penjara, Sidan masih saja mendapati si napi gila ini mengganggu dirinya. Ia menceritakan kasusnya yang membunuh istrinya akibat kedapatan berselingkuh dengan sahabatnya. Tetapi pukulan dari Sidan baginya itu tidak ada artinya, karena ia hanya merasakan bahwa itu adalah gigitan cinta dari Sidan. Begitu menjijikan bagi Sidan hingga ia tak segan-segar kembali memberi pelajaran kepada napi gila ini. Di tempat lain, setiap malam Depti menganalisis setiap berkas persidangan Sidan, yang kemudian dia melakukan pertemuan dengannya, dengan merekam seluruh pembicaraan itu tanpa selai benang pun yang disembunyikan Sidan. Dan tibalah hari persidangan yang dimulai oleh Depti. Ia mendatangkan Ibu Shruti, karena bagi Depti dalam kekeliruan yang dibuat Antika dalam keterangannya bersama Deshpande. Sebab malam itu di mana Shruti sama sekali tidak membawa handphone kemudian menghilang dari rumahnya. Dan Deshpande ditimpali keterangan palsunya, di mana malam itu Nyonya Sarnek yang menghubungi Antika. Akhirnya pengacara bodong ini pun kena mental, di mana Deshpande hampir saja mendapat sanksi atas tindakan manipulasi yang dilakukannya. Dan bukti selanjutnya, di mana kasus tersebut bukanlah pemerkosaan. Dengan bukti pemberian jam tangan mahal dari Shruti kepada Sidan, bahwa di antara mereka telah menjalin asmara. Selanjutnya, setelah persidangan usai, Deshpande mengancam balik Depti, bahwa kasus ini bukanlah kasus ringan untuk ditanganinya, karena akan membawa pemerintah dan pengusaha. Scene selanjutnya, di sebuah kafe, Depti melakukan pertemuan dengan Antika, sebab masih ada beberapa hal yang mengganjal dari keterangan ini. Jika Antika tidak mengatakan sebenarnya, maka dia bersiap-siap mendapat sanksi atas kesaksian palsu yang ia berikan dalam persidangan sebelumnya.
Antika pun ketakutan dan mengaku bahwa ayah Shruti lah yang memaksa dirinya. Baginya Shruti dan Sidan dalam hubungan baik. Namun setelah kejadian di gudang hari itu, Shruti telah berubah. Di luar dugaan Shruti, ketika membuka matanya, Sarnek telah berada di hadapannya. Di mana saat itu Sidan sedang membeli sarapan pagi untuknya. Tetapi Shruti yang terprovokasi oleh suara Sidan di telepon ayahnya, berawal dari situlah Shruti mulai agresif kepada Sidan. Dan dari keterangan Tika, Depti pun kemudian mendatangi Sidan. Dengan bentakan keras, yang menurutnya Sidan telah menyembunyikan banyak hal yang dapat berisiko dalam putusan pengadilan. Di mana bagian tersebut tidak disertakan oleh Sidan sebelumnya. Tetapi Sidan tetap bersikukuh, dia sama sekali tidak tahu menahu soal telepon Sarnek. Juga tak pernah sama sekali melihat wajahnya. Lantas bagaimana Sidan bisa menelepon dengannya jika kontak Sidan tidak dimiliki ayah Shruti? Dan setelah itu, Depti dalam perjalanan membaca berita di media sosial. Foto Sarnek dan Shruti bersama Rahul yang merupakan anak seorang menteri. Terlihat Shruti dalam kondisi baik-baik saja, tanpa ada trauma yang terjadi pada dirinya. Ia pun menghubungi asistennya bernama Damle untuk melacak ada hubungan apa di balik Sarnek dan menteri tersebut. Dan pada akhirnya Depti telah menemukan pecahan keterkaitan kasus Shruti ini, di mana Sarnek telah menyuntik dana besar dalam aplikasi Voicer yang diluncurkan oleh Rahul. Tidak hanya itu, mereka telah menjodohkan Shruti dengan Rahul. Malam itu, tiba-tiba Depti menghubungi Deshpande yang tidur pulas di rumahnya. खूप आठवण येते ग तुझी मला. Dan lihat saja apa yang terjadi keesokan harinya dalam persidangan Depti. Depti mengungkap aib dari pengacara Deshpande. Karena itulah suara yang telah digunakan Depti untuk menjebak lawannya. Dan sangat memalukan, sehingga itulah yang membawa Sarnek menjadi saksi dalam keterangan aplikasi voice yang digunakannya untuk menjebak Shruti. Dengan menggunakan suara Sidan, meskipun ia mengelak tidak pernah mendownload aplikasi itu, tetapi Sarnek tidak bisa berbuat apapun. Setelah Depti telah membobol data dari riwayat Play Store milik Sarnek di hadapan hakim. तर मिलॉर्ड, या ॲपचा वापर करून श्रुतीच्या मनात मिसअंडरस्टँड नहीं चाहिए पापा पॉलिसी बिलिसी. Sehingga di sidang lanjutan, Depti meminta agar Shruti dihadirkan dalam sidang tersebut sebagai saksi utama. Court orders Shruti Sarnaik to be present on next hearing. Saat itu, Shruti dan Rahul hampir saja memutuskan hubungan perjodohan antara mereka. Karena Rahul juga merasakan ada yang berbeda dalam hubungan mereka. Ini tertuju karena terbatas dari ayahnya sebagai rekan bisnis. Karena malam itu, Menteri Pembangunan ini telah mendapat keterangan dari kepolisian atas kasus yang sedang dialami dirinya dan akan menyeret nama anaknya. Rahul pun malam itu memutuskan hubungannya dengan Shruti karena permintaan sang ayah yang tidak menyetujui lagi hubungan mereka. Keesokan harinya, Sarnek mendatangkan Deshpande ke villa keluarganya untuk mengatur kembali siasat. Bagaimanapun agar putrinya tak sampai diseret ke dalam pengadilan. Sarnek tidak ingin jika usaha yang selama ini dirintisnya harus berujung kebangkrutan. Namun pembicaraan Deshpande seketika berhenti ketika melihat Shruti telah berada di belakang ayahnya menyimak semua pembicaraan mereka. Shruti tak menyangka ayahnya yang selama ini dia percayai begitu menjadi iblis yang membuat dirinya hancur bertahun-tahun. Merasa dirinya telah tertipu karena aplikasi suara Sidan, dia ingin bertanggung jawab dan hadir dalam persidangan itu. Dengan segala kejujuran hatinya yang sangat mencintai Sidan. Melihat ekspresi Shruti yang tidak bisa ia kendalikan, Sarnek pun mengarahkan kepada Deshpande untuk melakukan hal apapun untuk menyelamatkan putrinya. Dan di dalam tahanan, Sidan telah membayangkan ketika keterangan Shruti telah menjadi bayaran untuk melepaskan dirinya dalam jeruji besi itu. Dia akan melanjutkan mewujudkan mimpi ibunya yang selama ini tertunda. Dan esok harinya pihak kepolisian pun menghubungi Saraswati, memberi kabar bahwa ia harus menjemput Sidan karena ia telah dibebaskan dari penjara. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi Saraswati. Bersama kawan-kawan Sidan, ia pun menjemput Sidan di dalam tahanan. Namun, apa yang terjadi? Saraswati hanya bisa tercengang melihat Sidan di atas keranda telah menjadi mayat.
Menurut kesaksian polisi, dengan keterangan bahwa Zidan saat itu melakukan percobaan, yang pada akhirnya Sarnaik pun merasakan hal yang sama, di mana ia harus kehilangan putrinya Shruti setelah mendapat berita kepergian Zidan. Namun di sisi lain, Depti tak menyangka nasib yang harus dialami Zidan. Ia telah menaruh curiga bahwa kematian Zidan ini adalah rekayasa kepolisian untuk menjebak dirinya, di mana semua ini adalah rencana busuk dari ayah Shruti. Dan film pun berakhir dengan kepergian dua sejoli ini tanpa menemui kesaksian cinta sejati di antara mereka. Film ini memberi pesan kepada kita semua agar tidak terburu-buru dalam menghukumi seseorang. Janganlah sekali-kali mengambil keputusan saat dalam keadaan marah, karena justru akan berdampak buruk bagi orang di sekitar kita. Sekian alur film kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.